Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng gua di sini, ketemu di podcast. Perjumpaan kali ini nih, gue bisa bilang bakalan seru banget deh. Soalnya ini adalah salah satu part dari mini trip gua kemarin saat perjalanan dari Bondowoso. Gue coba ya jalan-jalan lah di situ, cari-cari tempat wisata, kemudian menuju Banyuwangi, melanjutkan perjalanan Banyuwangi. Tapi selain jalan-jalan di sini, gue coba bertemu seseorang yang sangat luar biasa. Jadi ceritanya begini, kondisinya saat ini gue lagi ngecoba ngebangun sebuah gerakan di kota gue, ya. Sebuah gerakan literasi yang harapan gue nanti gerakan ini mampu meningkatkan budaya membaca dan akses literasi membaca, khususnya di kampung gue gitu. Dan tentunya gerakan yang bakal gue bikin itu adalah gerakan yang untuk pemberdayaan pemuda. Jadi selain kemarin gue jalan-jalan, akhirnya gue nyari referensi gerakan-gerakan sosial yang memang sudah udah gede, gerakannya sudah berjalan udah lama banget. Jadi gue bisa nimba ilmu, belajar apa sih yang dilakukan di awal-awal sampai kesalahan-kesalahan apa yang mungkin nantinya gak harus gue lakuin gitu. Dan gue excited banget ketika pertama kali masuk ke lokasinya, karena ini cuma taman baca tapi lokasinya keren banget gitu loh. Terletak di Desa Kalipuro, di Banyuwangi ada namanya Desa Kalipuro. Itu keren banget gitu loh. Jadi gue bisa bilang bahwa video ini sangat gue rekomendasiin buat kalian. Jadi daripada gue basa-basi ya, mending lu tonton aja video berikut. Kami menghadirkan orang-orang inspiratif, lokal leader, lokal hero ya di beberapa daerah. Saat ini kebetulan saya lagi main-main ke Banyuwangi, dan memang di Banyuwangi itu ketika berbicara dengan kegiatan sosial kemudian literasi, pasti yang akan terbesit itu adalah Rumah Literasi Indonesia. Di mana saat ini saya sedang bersama foundernya dengan Mas Tunggul Harwanto. Ya, Mas Tunggul Harwanto. Beliau ini adalah salah satu dedengkotnya lah dari Rumah Literasi Indonesia ini. Jadi kita akan ngobrol beberapa hal ya, baik itu dari sejarah sampai bagaimana kiprah Rumah Literasi Indonesia ini menasional bahkan dunia. Belum. Ya, amin tapi amin ya, tapi amin ya. Tapi saya yakin gitu, karena tadi sempat sedikit ngobrol-ngobrol, ini sudah akan melakukan kegiatan bersama UNICEF. Seperti bocorannya begitu. Jadi mungkin kita langsung pada point of topiknya begitu. Rumah Literasi Indonesia begitu, Mas. Dulu ya ketika saya masih di Banyuwangi ya, karena kebetulan saya lama di Banyuwangi 6 tahun gitu. Teman saya mengabari, "Bro, tidak ada buku buat apa?" Gitu saya tanya. "Ini di Banyuwangi mau ada kawan gerakan sosial bergerak di bidang literasi dan sedang membutuhkan literasi. Apa nama komunitasnya? Rumah Literasi Banyuwangi." Dan setelah beberapa tahun berjalan begitu, ya saya sedikit memantau lah literasi Banyuwangi bagaimana kiprah-kiprahnya luar biasa. Dan akhirnya berubah jadi Literasi Indonesia. Untuk membangun gerakan seperti ini gitu, Mas. Ada yang mengatakan teorinya adalah start from why, dimulai dari kenapa begitu, dan living of purpose tetap. Nah, kira-kira Rumah Literasi Banyuwangi kan awalnya, sehingga sekarang menjadi Rumah Literasi Indonesia, itu start from why itu apa? Ya, betul sekali. Sebenarnya saya adalah orang yang memang belum memahami secara konsep ya literasi di awal-awal pergerakan ini. Bahkan literasi saja itu gak banyak orang yang tahu begitu. Bahkan saya masuk ke kampus, ke sekolah-sekolah, itu juga merasakan hal yang sama, literasi itu apa. Padahal ada sekelompok orang nih yang tadi Mas bilang bahwa beberapa foundernya ini sudah mulai speak up di media sosial begitu. Tetapi saya melihat bahwa ini adalah niat baik begitu yang harus kita kelola, karena energinya luar biasa untuk bergerak secara sosial mandiri begitu untuk memajukan gerakan literasi di Banyuwangi. Nah, kalau ditanya start online-nya ini memang di awal kami merasakan bahwa satu,
kalau bicara soal minat baca, saya merasakan betul bahwa saya pun menjadi generasi yang akhirnya belajar banyak di komunitas ini karena memang saya bukan pembaca awalnya, Mas. Jadi saya bukan seorang pembaca yang buku saja, koleksinya sangat terbatas, mulai dari saya sekolah di tingkat SD sampai kuliah begitu, bahkan bekerja pun jarang mengkonsumsi buku begitu, bahkan setahun pun belum tentu beli buku baru. Nah, tetapi setelah kenal ini, saya melihat bahwasannya bahwa ada kesalahan serius yang kita rasakan di warga masyarakat hari ini, bahwa daya baca untuk hari ini tuh masih sangat kurang gitu. Minatnya minat atau istilahnya orang membaca informasi itu cepat sekarang begitu, terutama generasi milenial. Tetapi generasi saya merasakan bahwa ada kesalahan yang urgent untuk kita tangani, di mana minat bacanya ini masih sangat rendah begitu. Saya masuk ke kampus-kampus, saya coba menyuarakan literasi juga, ketemu dengan survei yang secara real saya dapatkan bahwa anak-anak hari ini nggak banyak punya buku, nggak banyak ada diskusi-diskusi soal buku begitu, dan itu membuat salah satu alasan kenapa saya harus terlibat di gerakan literasi. Itu yang pertama, bahwa minat bacanya kalau mau diukur secara real sangat rendah begitu. Yang kedua, bahwa kondisi sosialnya juga masih banyak penuh tantangan gitu di dunia pendidikan terutama. Nah, saya saat itu merasa bahwa kalau mengajar kamu cuma harus jadi guru profesinya. Pilihan jadi guru adalah tempat yang cocok untuk kamu berada di kelas-kelas gitu. Lah, saya profesi lain apa bisa nih terlibat di dalam gerakan literasi? Nah, ketemulah komunitas ini, saya diberikan ruang yang luar biasa. Saya bisa membuat sirkuit saya sendiri untuk terlibat di dunia pendidikan begitu. Saya bisa masuk ke sekolah-sekolah mengajar. Saya bisa ngomong soal literasi dimanapun, di gang-gang, di kampung-kampung, di buku PKK, di musola dan sebagainya. Nah, saya melihat bahwa ini ada peluang buat profesi yang lain untuk bersama-sama, bahwa apapun latar belakang kamu bisa terlibat membangun pendidikan. Enggak hanya jadi seorang guru. Yang awalnya bisa mindsetnya masuk ke kampus-kampus, ke ruang elit lah. Betul. Ternyata di gang-gang. Itu ternyata kita punya peran yang signifikan untuk mengajak warga masyarakat berdiskusi soal banyak aspek kehidupan. Begitu. Nah, di sanalah saya melihat saya harus masuk ke dunia literasi ini supaya lebih banyak lagi orang yang bisa terlibat berkolaborasi di gerakan ini. Yang ketiga, memang dalam kondisi sosial yang lain adalah saya melihat di taman baca itu, terutama di tempat kami ini menginisiasi lewat foundernya Mbak Hikmah itu, kondisi sosialnya pertama banyak terjadi pernikahan usia anak. Yang kedua, kasus perceraian akhirnya tinggi. Yang ketiga, kriminalitas ini akhirnya tumbuh begitu. Anak-anak mudanya tidak punya harapan begitu. Setelah tamat SMS dia hanya bisa melamar pekerjaan dan sebagainya. Informasi yang sangat kurang untuk mereka mendapatkan akses yang terbaik buat pendidikan dan pekerjaannya ini sangat terbatas. Akhirnya kami mulailah bahwa untuk memulai perubahan itu kami harus mencerdaskan warganya. Enggak banyak memang, tetapi pelan-pelan kita sudah bisa mulai menunjukkan bahwa ada impact yang betul-betul bisa dirasakan oleh warga, bahwa hanya dengan orang yang tercerahkanlah orang itu bisa menatap masa depannya yang lebih gemilang begitu. Dia bisa menemukan banyak pilihan soal profesi dan masa depannya di rumah baca. Karena apa? Banyak orang-orang terlibat di rumah baca. Inklusi sosial itu bisa terbentuk di rumah baca begitu. Apapun latar belakangmu, kita tidak melihat dia punya kebutuhan khusus atau tidak. Anak-anak difabel bisa terlibat. Orang-orang yang punya kepedulian soal pendidikan bisa masuk ke taman baca tanpa harus melalui birokrasi yang sangat berbelit-belit ya. Orang kapanpun mau jadwal metode belajar di taman baca itu bisa kapanpun dan mendapatkan ilmu dari banyak sumber belajar. Nah, 3 prinsip itulah yang akhirnya kita harus teguh untuk memastikan bahwa di setiap pelosok-pelosok desa harus ada penggerak. Boleh menginisiasi lewat komunitas, boleh menginisiasi lewat taman baca, atau memang dia mengajar di sekolah-sekolah. Maka aku harus meyakinkan banyak lagi relawan yang mau terlibat. Bangun yuk sama-sama nih. Ada forum namanya Rumah Literasi Banyuwangi. Waktu itu kita gerak bareng untuk terus campaign melalui media sosial. Jadi sangat menarik tadi penjelasan Mas dan beberapa masalah ini. Cuma begini, kan ada foundernya tadi Pak, yang mencoba memunculkan ide resah atas problematika, 3 hal problematika itu. Dan Mas Tunggul diajak. Kan?
dan pada akhirnya terinfluence, Yes. apa ya, tergerak untuk bergerak begitu. Berpikir dari masalah itu, apa sih yang ngebikin Mas Tunggul itu kemudian oke, saya harus bergerak. Yang awalnya mindset rumah baca yang begitu ya, sedain buku orang baca selesai gitu. Apa sih yang ngebikin Mas Tunggul kemudian tergerak begitu loh ketika diinfluence oleh Mbak Hikmah? Pelan-pelan saya awalnya memang nggak yakin begitu ya, terlibat di taman baca 1 tahun itu. Saya justru saya banyak belajar dari para penggerak begitu. Justru pengalaman saya bergerak itu karena memang saya melihat ini orang yang punya keterbatasan begitu ya, dia secara ilmu mungkin kurang gitu ya, dan macam-macam ketemu. Ada yang materinya banyak itu, orang kaya yang mau menyedarkan halamannya untuk bikin taman baca. Ada yang nggak mampu tapi dia geraknya luar biasa untuk peduli soal pendidikan begitu. Justru dari perjalanan saya datang terjun ke taman baca satu, ke taman baca lain, ke rumah satu, ke rumah baca yang lainnya, saya digerakkan oleh bagaimana orang-orang yang punya keterbatasan ini dia mau peduli soal pendidikan begitu. Itu yang membuat saya akhirnya yakin, oh ya, saya harus mengajak lagi orang-orang, meyakinkan lagi dan mengajak lagi orang-orang yang di luar sana yang mungkin saya belum kenal untuk masuk ke dalam dunia pendidikan. Karena untuk mengurai pelan-pelan kegawat daruratan pendidikan itu, masalah-masalah itu, nggak mungkin Mas Tunggul dan Mbak Hikmah kerjanya sendirian. Iya. So saya butuh partner. Iya. Padahal harus menginfluence yang lain Yes, untuk betul. peduli juga. Betul, terhadap hal ini. betul. Akhirnya itu yang tadi, karena kami di generasi kita nih, Iya. media sosial itu sangat membantu dan saya dipertemukan dengan orang-orang baru, bahkan ilmu-ilmu yang baru, koneksi yang sangat mungkin saya tidak pernah saya bayangkan. Akhirnya saya dipercaya, maksudnya rumah baca dipercaya begitu ya, untuk kolaborasi dengan pemerintah, kolaborasi dengan perusahaan, kolaborasi dengan banyak orang-orang yang mungkin nggak mau disebutkan ya, donatur. Di sana bisa saya meyakinkan diri bahwa oh ya, berkarir di taman baca itu ternyata bisa begitu. Bahwa berkarir itu bukan hanya di perusahaan saja atau di pemerintahan saja. Iya. So kamu mengambil kegiatan di sociopreneur kayak yang saya lakukan hari ini, itu bisa kok berkarir. Kamu mau jadi apa dan mau ngapain aja itu bisa, selama memang itu tadi menumbuhkan dulu keyakinan soal itu. Nah keyakinan itu saya dapatkan justru dari orang ke orang begitu. Saya belajar soal kepedulian itu dari terjun langsung ke lapangan. Langsung ke lapangan. Jadi merasakan dulu. Iya, merasakan dulu dan tahu realitanya. Yes. Wah, ternyata ini kita itu masih belum ada apa-apa dan saya harus terus bergerak. Iya. Bergerak. Oke, sangat menarik, luar biasa. Tapi sebelum sampai pada titik ini tentunya Mas Yogo, sebelum sampai pada titik ini tentunya tidak mudah. Saya meyakini tidak mudah untuk sampai pada titik ini. Hambatan-hambatan itu pasti datang. Mungkin yang dibilang akan fitnah. Itu bagaimana RLI dari Rumah Literasi Banyuwangi sampai jadi RLI Indonesia kan naik levelnya jadi nasional gitu. Itu bagaimana cara bertahannya? Tetap bertahan. Karena saya meyakini permasalahan kita selain eksternal, internal pun juga kadang Yes, tepat. tidak selalu harmonis. Betul sekali. Itu entah baik permasalahan konflik ya, sosial yang terjadi atau konflik komunikasi atau dari relawannya yang mulai goyah Betul. gitu, karena tidak semua orang mampu bertahan gitu menghadapi realita. Jadi itu bagaimana cara bertahan? Ya ini pertanyaan yang paling sulit ya. Saya kali temukan ketika ngobrol sama penggerak gitu. Jadi Iya, bagaimana karena tantangan Iya, iya. baru bergerak saya yakin. core gerakan itu sebenarnya ada di sana juga, bukan salah satu intinya. Jadi kalau ada suasana atau kondisi yang di mana kita sedang goyah gitu ya, baik secara eksternal maupun secara internal di klub, di komunitas atau di organisasi, memang saya dikasih satu kata kunci sebenarnya dari Hikmah dan teman-temannya waktu itu, bahwa kalau kamu ketemu sesuatu yang menggoyahkan keyakinan, maka kamu harus duduk merenung dulu dan meyakinkan, melihat lagi niat awal. Nah, ini yang jarang dibahas di berbagai komunitas. Oke. Kalau kamu nggak menemukan niat awal kamu bergabung di sini dan kamu tidak menemukan makna itu, tinggalkan komunitas ini dan kamu cari tempat yang mungkin bisa memfasilitasi cita-citamu. Tapi kalau kamu yakin kepada niat awal bahwa di sini kamu bisa meyakinkan diri bahwa oh ya, kamu bisa berkarir di sini atau kamu bisa melakukan banyak hal di sini, tidak hanya untuk dirimu sendiri, tetapi justru buat banyak orang juga, maka kamu teruskan, teguhkan niat itu.
dan yakini bahwa itu adalah sesuatu yang baik dan itu akan membawa sebuah perubahan baik dirimu sendiri maupun orang lain. So yang harus kamu lakukan, yang kita lakukan adalah segitiga emas. Iya, segitiga. Jadi segitiga emas ini adalah kunci sebenarnya untuk mendesain bagaimana sebuah organisasi itu punya cita-cita panjang. Yang pertama itu soal karakter building. Maka karakter building ini harus menjadi cantolan atau istilahnya bungkus dari sebuah program. Kenapa saya bilang ini? Misalkan di industri kreatif kayak gini, untuk membuat konten itu setiap orang bisa gitu ya. Contoh misalkan kita ambillah konten TikTok gitu. Iya. Mas Ari bisa mengukur bagaimana konten TikTok itu seberapa banyak konten yang menghasilkan ilmu baru yang berkarakter gitu ya, karakter baik, Atau hanya mengikuti atau pasar. hanya untuk tren gitu dan isinya sampah. Iya. Gitu. Nah itu yang saya katakan bahwa ketika organisasi ini bikin sebuah program, pastikan di sana mendidik, ada karakter yang ingin dibangun. Yang pertama, yang kedua bicara soal partisipasi. Maka ketika bikin program, kalau itu tidak melibatkan partisipasi publik, mending jangan diterusin. Karena itu akan membuat kita itu akhirnya tidak punya daya yang cukup untuk melanjutkan program itu. Contoh sederhananya kalau bikin konten begini aja, Mas Ari nggak mungkin bisa sendirian kan? Iya. Harus butuh yang namanya partner, mungkin ada videografer, ada penulis, ada lighting dan sebagainya, supaya konsepnya itu betul-betul bisa terbaik gitu ya, dan hasilnya bisa dilihat begitu. So kalau bikin program pastikan itu bisa melibatkan banyak orang. Yang ketiga, yang paling penting juga adalah bagaimana ketika melakukan kegiatan harus berdasarkan ilmu. Kalau kita nggak pakai ilmu, kadang-kadang itu nabrak sana nabrak sini. Dan program itu selain menggunakan ilmu harus menghasilkan ilmu baru lagi. So kalau kita belajar tapi nggak ada ilmu baru, untuk apa? Nggak usah diterusin. Tiga segitiga emas ini, tiga core ini harus ada dalam sebuah program. Contohnya yang Rumah Literasi lakukan, bagaimana bisa mengkolaborasikan ketiga core ini. Misalkan saya punya program namanya Bookbuster. Jadi Bookbuster itu adalah mensupport sumber-sumber belajar kepada taman baca supaya sumber belajarnya itu beragam. Nah kalau Rumah Baca selama ini di awal tahun kami bekerjanya sendirian Mas, marketing sendiri, ngumpulin donasinya sendiri begitu ya. Kemudian kalau sudah terkumpul kita harus bayar ongkos ekspedisi dan sebagainya. Nah sekarang nggak boleh kayak gitu. Yang pertama ini nilai karakternya kan sudah jelas bahwa ketika buku-buku itu sampai ke pelosok-pelosok hasilnya adalah anak-anak mungkin dapat sumber belajar yang baru begitu. Yang kedua partisipasi publik. Maka kami melibatkan komunitas lain supaya terlibat. Siapa mereka? Ada traveler, ada geng motor atau klub motor yang bisa membantu buku-buku ini sampai ke pelosok-pelosok. Mereka nggak dibayar kan? Mereka cuma dikasih misi, kamu adalah orang-orang yang bisa berkontribusi untuk dunia pendidikan. Geng motor ini sampai nunggu-nunggu jadwal kita kalau sudah bukunya komplit, dia mau mengantarkan secara sukarela ke taman baca. So partisipasi publik ada. Bahkan kami sekarang hasil donasinya itu nggak hanya dari swadaya fundraising yang kita punya, tetapi perusahaan sudah setiap rutin memberikan buku, Gramedia dan sebagainya. Jadi orang-orang yang mau terlibat itu masuk ke sini. Terakhir Mas, ini akan menghasilkan ilmu baru begitu. Karena apa? Ya orang-orang komunitas yang terlibat merasa bermanfaat dirinya. Ya, kalau motor yang dulu mungkin cuma nongkrong, habis itu setelah malam mingguan cuma ngobrol soal otomotif aja pulang. Nah sekarang dia sudah menemukan sesuatu yang bermakna di hidupnya. Oh iya, meskipun klub motor yang dianggap mungkin geng yang selama ini mungkin negatif, tetapi di gerakan Bookbuster ini dia dapat ilmu baru, dia dapat relasi baru, dia menemukan bangunan baru. So bikinlah program yang menyentuh tiga hal ini. Insya Allah langgeng nanti ya. Artinya ini akan bisa panjang dilakukan oleh teman-teman. Luar biasa, itu salah satu tips. Dan mulai pagi itu adalah saya tertuju pada kelas Mas. Ya, karena mulai dulu slogan ini tetap melekat di ya sampai saya bisa membaca langsung. Yang awalnya membaca lewat online, saya bisa membaca langsung. Kata-katanya sebelum membaca. Tentu ini ada filosofi di baliknya. betul. Kenapa mengangkat slogan ini? Betul. Sebenarnya ini dicetuskan sama Mbak Hikmah dan teman-temannya begitu ya. Dimana kita butuh satu jargon gitu ya, satu spirit yang ketika kita itu mudah dan
itu bisa tapi punya makna yang luar biasa begitu ya. Akhirnya muncullah satu ide bahwasanya bagaimana kalau kita bikin ini apa namanya, satu tagline yang singkat itu beberapa diksi begitu yang bisa menjadi apa namanya jargon begitu ya. Akhirnya muncullah pertanyaan. Saya nggak tahu awalnya bagaimana, tetapi yang jelas ini tiba-tiba muncul saja waktu itu hikmah cerita. Bagaimana kalau punya ide kayak gini, pantang tanya sebelum baca. Lah harusnya kan kita apa namanya bertanya dulu begitu ya. Harusnya bertanya dulu baru membaca. Ini kenapa terbalik begitu? Justru di hari ini, di kondisi saat ini, generasi kita itu memang satu kali lagi saya ingin sampaikan bahwa daya bacanya sangat kurang begitu. Sangat kurang, akhirnya singkat, betul. Pokoknya ada informasi ya udah ditelan begitu, tanpa harus tafakur dulu begitu, tabayun dulu begitu. Akhirnya apa yang terjadi? Terbukti hari ini ketika dapat informasi yang hoax misalkan, disebar aja begitu, bahkan dilipat gandakan. So nggak mau tabayun dulu, lihat ini sebelum komen. Ayolah kita baca dulu, cari sumber referensi yang jelas. Apakah itu memang betul-betul bermanfaat kalau misalkan disebar, atau memang itu memang betul-betul real, valid datanya dan sebagainya. Nah kondisi saat ini ada dibaca begitu. Wah, kayaknya cocok deh di kondisi sekarang supaya orang-orang itu sebelum kita bertanya sesuatu atau sebelum kita melontarkan sesuatu harus secara apa namanya signifikan mau membaca dulu. Mau mencari referensi dulu, mau tabayun dulu supaya nggak salah arah. Ya, jadi ini disepakati sama teman-teman. Oke lah, ini jadi jargon ya. Sampai sekarang masih dipakai. Sampai sekarang dan itu ikonik banget. Bahkan fontnya tidak berubah. Tapi nggak ada niatan berubah. Belum. Karena mungkin nggak punya skill ya. Saya hari ini masih belum punya skill dan belum mendiskusikan soal perubahan itu. Jangan, menurut saya itu sudah sangat bagus dan inspiratif karena itu tadi gitu, biasanya terbalik gitu. Silahkan bertanya begitu loh. Baru mungkin kurang baca, tapi ini sangat luar biasa. Nah kemudian yang mungkin mendekati terakhir pertanyaan saya. Mungkin apa sih mas tipsnya buat kawan-kawan yang mungkin belum memikirkan gerakan sosial atau yang sedang ingin masuk ke dunia ini, apa sih tips-triknya biar tidak kecewa tengah jalan atau cuma angat-angat apa itu biasanya angat-angat tai kucing ngomong angat tai kucing gitu. Itu bagaimana sih tips dari Mas Tunggul? Iya, yang pertama sekali lagi saya ingin menyampaikan mungkin kembali lagi di diskusi awal bahwa menumbuhkan niat itu adalah kunci untuk kita melakukan sesuatu. Jadi temukan dulu spirit atau start from why-nya itu harus selesai dulu. Setelah itu sirkuitnya ini boleh bebas. You mau di pekerjaan teman-teman, mau jadi ASN, mau jadi pengusaha, mau jadi apapun, bebas aja. Tapi kamu harus yakin dulu bahwa ada niat yang besar bahwa hidup ini kan harus bermanfaat buat orang lain juga, tidak hanya untuk keluarga dan sebagainya. Tetapi ada kebutuhan, kerinduan bahkan ya di zaman sekarang orang-orang yang punya kepedulian yang sangat lebih gitu ya. Artinya orang-orang yang punya semangat pejuang, kerelawanan, kemudian apa namanya spirit untuk bergerak barengan itu kan dibutuhkan dan dirindukan hari ini. Bahkan kalau kita kembali flashback ke dalam sejarah gitu ya, negara ini kan didesain atau ditumbuhkan bahkan dirancang dari semangat gotong royong. Para pahlawan dulu nggak pernah minta sesuatu untuk membuat sebuah negara ini jadi namanya Indonesia begitu ya. Nah sama seperti hari ini bahwa sebenarnya saya yakin bahwa orang tua hari ini masih melahirkan semangat itu. So untuk teman-teman di rumah atau yang sekarang lagi belajar di organisasi, pastikan bahwa organisasi adalah tempat kita untuk menemukan yang namanya cita-cita panjang soal manusia yang lebih bermanfaat. Jadi pilihlah organisasi yang memang bisa menumbuhkan dan memberdayakan diri begitu ya. Sekaligus dia juga bisa memberikan investment kepada lingkungan sekitar sehingga cita-citanya itu panjang, tidak hanya sebatas 1-2 tahun begitu. Atau hanya sekedar seremonial. Iya, atau seremonial. Memang ada orang-orang yang semacam itu punya motivasi seperti itu. It's okay, nggak masalah. Tetapi kalau kamu yakin bahwa di organisasi itu adalah tempat kamu berkarir, melakukan itu. Dulu saya nggak begitu yakin. Setelah saya akhirnya
mulai menunjukkan dan meyakinkan orang tua, pasangan saya, istri saya dan sebagainya, maka ini akan menjadi satu pendobrak bahwa ketika punya masalah nanti di tengah jalan saya harus terus melangkah. Ya, saya sekarang menjadi seorang content creator, menjadi seorang sociopreneur yang dulunya mungkin bekerja di sebuah instansi ya, layanan kesehatan dan mengajar di kampus-kampus. Semua itu saya tinggalkan dan saya sekarang teguh menumbuhkan diri dan mudah-mudahan diberi istiqomah untuk menjalankan karirnya di rumah baca. Dulu nggak pernah ada yang percaya apa di rumah baca, paling cuma kegiatan sosial. Enggak, saya bisa mengembangkan diri untuk menjadi punya profesi sendiri bahkan ya. Di sini bahwa di rumah baca kamu bisa mempertemukan karir dengan cita-cita yang kamu inginkan. Ini baru pertanyaan tadi. Iya. Karena pas tunggu bilang bahwa mungkin berkarya di taman baca atau rumah baca itu bisa loh, begitu. Dan memang karena tantangan kita itu di realita, kadang itu kita visi kita itu kesini, tapi realita itu kadang membelokkan kita. Kerja, kau miskin. Kan kita dihadapkan dengan realita-realita seperti itu. Idealisme kita itu kadang, waduh, realita gitu realistis lah gitu loh. Jangan begitu. Tapi di sini saya menemukan jawaban bahwa itu bisa loh berkarir di dunia literasi dan seperti ini. Itu gimana? Ya. Caranya Mas Tunggul itu menyeimbangkan. Betul. Saya ya masih merasakan soal itu ya. Kalau bicara soal ekonomi, semua orang pasti punya peluang juga terganggu urusan ekonominya. Bahkan beli susu aja kadang-kadang saya harus pinjam pada saat itu begitu ya. Tapi pelan-pelan yang namanya masalah, yang namanya berhutang, namanya urusan ekonomi yang nggak stabil gitu, itu adalah penyemangat juga. So jadi kalau kita mau yakini bahwa di rumah baca itu adalah salah satu tempat juga yang mendukung upaya-upaya kreativitas, maka saya yakin bahwa apa yang kita kerjakan ini akan menghasilkan profit juga. Kenapa akhirnya saya memilih jadi sociopreneur? Ya selain saya secara sosial sudah melakukan gerakan bersama kawan-kawan relawan, saya juga harus punya tanggung jawab di keluarga dong, secara finansial. So saya harus belajar soal bisnis juga. Maka saya harus mengembangkan kemampuan saya untuk menjadi seorang profesional di sana. Tetap, saya lewat rumah baca, saya bisa membangun rumah produksi. Saya bikin konten, saya bisa dibayar oleh instansi, orang-orang yang punya duit, perusahaan-perusahaan untuk menghargai saya bekerja secara profesional. Saya menulis skrip, saya membuat sebuah konsep, saya dibayar secara profesional di sana. Satu. Yang kedua, kalau kita yakin bahwasanya urusan pendidikan ini adalah urusan panjang, maka peluang untuk berkarir di dunia pendidikan juga akan menjadi kesempatan yang terbuka buat relawan. Hari ini saya dipercaya sama teman-teman UNICEF misalkan mengembangkan sekolah inklusi. Saya dibayar secara profesional untuk membuat modul, untuk membuat pelatihan-pelatihan, seminar-seminar. So, nggak ada yang salah. Relawan tetapi tetap memikirkan bahwa di satu sisi kamu adalah kepala keluarga yang harus menghidupi anak dan generasi kamu supaya lahir dari menjadi generasi yang terbaik. Karena uniknya adalah bahwa kadang mindset di luar adalah relawan yang memang nggak dibayar gitu. Nggak dibayar sama sekali. So itu harus segera dibongkar. Iya. Salah satu miskonsepsi yang harus kita bongkar. Nah, itu kalau kita bahas ini di satu sesi segmen lagi. Yes, betul sekali. Membongkar miskonsepsi soal relawan literasi. Tapi sepertinya itu asik itu sedikit dikit. Yes. Sedikit. Miskonsepsi itu tadi. Jadi kalau menganggap bahwa mereka yang terjun ke literasi adalah orang-orang sosial yang mungkin dibayar nggak dibayar itu sudah menjadi keniscayaan jadi sesuatu yang biasa begitu. Padahal itu nggak biasa. Harusnya kalau kamu berjuang di dunia pendidikan, kamu harus profesional. Nggak bisa lagi kita kan relawan, besok aja lah kita tunda dulu. Oh kita kan relawan, kapan-kapan aja deh. Kita kan relawan, ya seadanya aja. Kalau aku mampu ya aku sekarang, kalau nggak ya udah besok. Kata begitu. Terima kasih. Itu menurut saya cukup untuk mention barangkali suatu waktu nanti kita bisa menguji itu di dalam lagi. Karena memang itu mispersepsi itu tadi memang harus sedikit kita beri kita harus bahas. Karena tidak melulu relawan itu perihal ya sudah jalan ikhlas selesai gitu. Ya. Bahkan dalam bentuk mungkin kalau tidak finansial ada
apa begitu bentuk lainnya, memang itu kita harus bahas mungkin di lain waktu. Siap. Karena memang waktunya mungkin ini sudah saya lihat tadi hampir 1 jam begitu. Mungkin sampai di sini, tapi sebelum saya tutup begitu, mungkin saya meminta untuk satu closing statement dari Mas Tunggur untuk baik itu pesan-pesan kepada kawan-kawan atau apapun terkait pembicaraan kita pada hari ini. Silakan. Oke. Jadi kalau ada satu pertanyaan, apa yang membuat kita hidup gitu? Yang membuat hidup itu bukan karena teman yang banyak, bukan karena duit yang banyak, bukan karena harta yang kita punya itu berlimpah, tetapi yang membuat hidup adalah ide dan gagasan yang terus tumbuh. Di mana mendapatkan ide dan gagasan itu? Di orang-orang yang selama ini menaruh perhatian soal perubahan-perubahan yang lebih baik. Dia adalah relawan. Terima kasih sebelumnya Mas Thank you. Tunggul ya. Thank you. Saya juga sangat merasa tercerahkan. Iya, saya juga terima kasih sudah mau mampir ke tempat kami. Kapan-kapan udah ada kesempatan dan waktu, saya harus main ke Harus. Basecamp teman-teman. Harus main ke Madura, kita sambut, kalau perlu kita kasih karpet merah. Ya maksudnya ini suatu hiperbolik, maksudnya saya siapkan sebuah kegiatan mungkin agar Siap. teman-teman juga bisa menerima ilmu atau pengalaman tersebut secara langsung. Dan ini sangat penting bagi saya karena semangat kerelawanan ini harus kita bentuk. Yes. Karena masalah Indonesia itu masih banyak. Sebelumnya terima kasih dan saya ucapkan kepada kawan-kawan juga mohon maaf apabila ada salah kata dari kami, dan terima kasih juga sudah meluangkan waktu menyimak video ini. Semoga kawan-kawan tercerahkan juga ya, mendapatkan nilai-nilai yang baru, pengetahuan yang baru dari sekian dari kami berdua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.